Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari PT Custodian Central Efek Indonesia mengucapkan selamat datang kepada para pimpinan perusahaan tercatat, tamu undangan, serta Bapak, Ibu investor dan calon investor yang telah hadir secara virtual pada Public Expose Live 2024 ini. Dalam rangka memperingati 47 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia, PT Custodian Central Efek Indonesia bersama dengan PT Bursa Efek Indonesia dan PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia serta dengan dukungan Otoritas Jasa Keuangan kembali menyelenggarakan Public Expose Live 2024. Acara ini merupakan bentuk transparansi dan keterbukaan informasi dari perusahaan tercatat kepada para investor maupun calon investor. Dalam acara ini, Bapak, Ibu sekalian dapat secara langsung mendengarkan informasi terkini mengenai kinerja perusahaan dan kondisi keuangannya. Acara ini juga memberikan kesempatan bagi para investor dan calon investor untuk berinvestasi langsung dengan manajemen perusahaan tercatat, sehingga dapat menggali informasi mengenai kondisi dan prospek perusahaan dengan lebih dalam. Kami berharap bahwa informasi yang disampaikan dapat menjadi dasar pertimbangan bagi investor dalam membuat keputusan investasi yang tepat. Selain itu, kami juga berharap kegiatan Public Expose Live 2024 ini dapat meningkatkan kepercayaan investor, baik kepercayaan terhadap perusahaan tercatat maupun terhadap pasar modal Indonesia. Sebagai bagian dari upaya perlindungan investor, PT Custodian Central Efek Indonesia menyediakan platform acuan kepemilikan sekuritas atau biasa disebut dengan akses KSEI yang dapat digunakan oleh investor untuk memonitor portofolio masing-masing investasi investor. Acuan kepemilikan sekuritas KSEI juga terhubung dengan platform online, penyelenggaraan rapat umum pemegang saham online atau ISI-KSEI, sehingga memungkinkan investor mengikuti RPS perusahaan tercatat secara virtual. Semoga platform yang dikembangkan dan disediakan oleh PT Custodian Central Efek Indonesia ini bermanfaat bagi para investor pasar modal Indonesia. Selamat mengikuti Public Expose 2024. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian dalam acara Public Expose Live 2024 dalam rangka 47 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia. Perkenalkan, nama saya Rosalyn Chiu dari IDX Channel selaku host yang akan memandu acara kali ini. Baik Bapak dan Ibu sekalian, pada sesi Public Expose Live kali ini akan diisi oleh PT Surya Semesta Internusa Tbk atau yang dikenal dengan kode perdagangan SSIA. Bapak dan Ibu sekalian, PT Surya Semesta Internusa Tbk telah tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak 27 Maret 1997. PT Surya Semesta Internusa Tbk bergerak di bidang pengembangan kawasan industri, properti, jasa konstruksi, dan perhotelan melalui penyertaan pada entitas anak, sehingga perseroan masuk ke dalam sektor infrastruktur. Dan untuk itu mari kita simak terlebih dahulu video company profile berikut ini. Everybody dreams of a future. Some dream of the finer things in life. Some of a better tomorrow. Our dream is to make Indonesia better through you. For more than 40 years, we have left our footprints all over Indonesia. With a portfolio spanning more than 12 cities, we have sculpted our success and are continuing to do so.
vision built on trust and integrity. We've built a city made of hopes and dreams. We take pride in giving you the highest quality work and providing the most innovative solutions. Constantly going the extra mile to put a smile in your face. With our properties, we give you places that inspire, spaces to innovate, and room to grow. We build you areas of development, complete with all that you need to achieve all of your vision. With construction, we build with passion. We are devoted to building you ways to realize dreams and shape futures. With hospitality, we strive to deliver premium quality products and services. Giving you a helping hand in making everything a possibility. We don't only build for the present, but for many generations to come. That's why we build sustainable developments that make the world a better and greener place to live in. Places where dreams are built and innovation is cherished. And that's why every building we've built has become a milestone. Yet another leap to success in helping you make your dreams come true. We build for you on the heartbeat of this nation. Surya Internusa, building a better Indonesia. Baik Bapak dan Ibu sekalian, perlu kami ingatkan juga bahwa peserta Public Expos Live 2024 dilarang melakukan perekaman dan menyebarluaskan sesi Public Expos ini tanpa izin resmi dari Bursa Efek Indonesia. Baik, selanjutnya hadirin yang kami hormati, saat ini telah hadir di hadapan Bapak dan Ibu sekalian, manajemen dari pihak perseroan. Yang pertama-tama izinkan saya menyapa Bapak Yohanes Suryajaya selaku Presiden Direktur. Ya, selamat siang. Selamat siang Bapak. Terima kasih atas undangannya. Ya. Terima kasih Bapak, semoga selalu dalam keadaan sehat. Dan berikutnya izinkan saya menyapa Bapak Edi Purwabai Wikanta selaku Wakil Presiden Direktur. Selamat siang Bapak. Selamat siang, terima kasih. Baik, berikutnya ada Bapak T. Joktung selaku Direktur. Terima kasih. Bapak Wilson Effendi selaku Direktur. Terima kasih. Kemudian Bapak Soni Satyanagara selaku Direktur. Selamat siang. Ibu Erlin Budiman selaku Vice President Head of Investor Relations and Corporate Communications. Ya. Dan ada Ibu Ruth Arifina selaku Corporate Public Relations. Baik, selama acara berlangsung kami mengingatkan kepada Bapak dan Ibu peserta jika ada pertanyaan kami mempersilahkan kepada Bapak dan Ibu dapat menyampaikan pertanyaan melalui fitur Q&A yang tersedia di layar Zoom yang selanjutnya akan kami bacakan pada sesi tanya jawab setelah sesi pemaparan dari perseroan. Dan langsung saja untuk itu kita akan segera menyaksikan pemaparan dari perseroan. Kepada Bapak dan Ibu kami persilahkan. Terima kasih kepada Ibu Moderator. Baik, selamat siang Bapak dan Ibu. Pada siang ini izinkan kami menyampaikan agenda pada sesi pemaparan publik hari ini antara lain mengenai sekilas SSIA, tinjauan masing-masing unit usaha, pencapaian di semester pertama SSIA, dan full year outlook 2024 SSIA. Selanjutnya, berikut adalah struktur korporasi dari SSIA yang terdiri dari 3 unit usaha utama, yaitu properti saat ini terdiri dari industrial estate dan residensial. Kemudian, unit usaha konstruksi yang bergerak dalam jasa sektor konstruksi, seperti pembangunan gedung bertingkat tinggi, fasilitas komersial seperti hotel, apartemen, pusat perbelanjaan, perkantoran, rumah sakit,
industri, pekerjaan struktur dan infrastruktur seperti jalan, jembatan, serta pekerjaan pemancangan. Bisnis unit lainnya adalah unit usaha perhotelan, di mana saat ini SSIA memiliki 3 properti hotel bintang 5 dan 7 properti hotel bintang 3. Berikut adalah manajemen atau para pimpinan SSIA yang sangat berpengalaman di bidangnya. Dewan Komisaris dan Direksi masing-masing terdiri dari 5 anggota. Pada hari ini, kelima direksi kami semuanya hadir dalam sesi pemaparan publik semester pertama tahun 2024 ini. Berikutnya, SSIA sebelumnya dikenal dengan nama PT Multi Investments Limited, didirikan pada tahun 1971 sebagai pengembang properti di kawasan segitiga emas Kuningan. SSIA mulai masuk ke dalam bisnis hospitality atau perhotelan di awal tahun 1980 pada pembangunan Melia Bali Hotel di Nusa Dua Bali. Kemudian SSIA mengakuisisi unit usaha konstruksi Kesaraya Cipta di tahun 1990. 1 tahun kemudian, Surya Cipta City of Industry Karawang mulai beroperasi. Sebagai catatan, nama perusahaan kemudian berubah menjadi PT Surya Semetra Infrastruktur pada tahun 1995 dan 2 tahun kemudian mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia dan menjadi perusahaan publik. Berikutnya, SSIA memiliki keberadaan bisnis di 13 kota di Indonesia. Wilayah Jabodetabek saat ini masih merupakan bagian terbesar dari keberadaan bisnis SSIA. Kedepannya, kami akan terus berupaya memperluas jaringan usaha, di mana kami melihat adanya potensi pertumbuhan dan peluang diversifikasi. Berikutnya, SSIA roadmap untuk mencapai visinya dicapai melalui 4 pendekatan, yaitu melanjutkan fokusnya pada pembangunan dan pengembangan properti di Indonesia, melakukan strategi land banking yang bijaksana untuk memberikan margin keuntungan yang berkelanjutan dan optimal, melanjutkan diversifikasi produk, segmen, dan geografisnya, serta meningkatkan pendapatan berulang melalui segmen bisnis perhotelan, properti, dan infrastruktur. Selanjutnya, SSIA ESG terdiri dari 4 pilar, yakni memberikan produk berkualitas tinggi yang berkelanjutan dan sustainable, pelestarian lingkungan, memperhatikan kesejahteraan sesama insan, dan berkontribusi kepada masyarakat. Keempat pilar tersebut dilandasi dengan tata kelola yang berkelanjutan atau disebut juga berikutnya. Pencapaian keberlanjutan di tahun 2023 ini ditandai dengan pencapaian kinerja sosial, peningkatan jumlah jam pelatihan sebesar 100%, peningkatan biaya tanggung jawab sosial dan lingkungan sebesar 100%, dan survei kepuasan pelanggan yang angkanya mencapai rata-rata di atas 82%. Dan di pencapaian kinerja lingkungan, SSIA dengan meraih sertifikat Good Proper untuk Surya Cipta Swadaya dan selanjutnya dilanjutkan oleh Ibu Erling Budiman. Oke, makasih Ruth. I think SSIA begin the year of very great ini ya, bisa dibilang peristiwa penting. Tanggal 30 April tahun ini, Subang Smartpolitan Green, Smart, and Sustainable City, sebuah kawasan terpadu untuk kawasan industri dan komersial di Indonesia dengan bangga menyambut BYD, salah satu pelopor global dalam industri kendaraan listrik atau EV, sebagai penyewa utama atau anchor tenant. Pendirian pabrik EV oleh BYD di Subang Smartpolitan menandai langkah penting dalam mendorong mobilitas berkelanjutan di Indonesia dan kawasan Asia Tenggara. BYD menjadi penyewa pertama terbesar di kawasan Subang dengan menempati area seluas lebih dari 108 hektar. Adapun 7 faktor yang kami analisa, kenapa sih BYD itu hadir di Indonesia? Pertama adalah masalah geopolitik ya, Amerika Serikat dan Tiongkok. Perlambatan ekonomi di Tiongkok. Number 3, pasar baru di Asia Tenggara.
Number 4, insentif pajak dari pemerintah Indonesia untuk EV manufacture. Kemudian nomor 5, konsep Green Smart Sustainable City yang ditawarkan oleh Subang Smartpolitan. Number 6, lokasi yang strategis dan dikelilingi oleh infrastruktur utama. And number 7, 30 tahun rekam jejak Surya Cipta yang sudah terbukti sebagai pengelola kawasan industri. Berikutnya, kemudian tanggal 21 Juni, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa memberikan persetujuan atas penjualan sebagian saham yang dimiliki oleh SSIA dalam SCS atau PT Surya Cipta Swadaya dan pengeluaran saham-saham baru oleh SCS dengan total nilai keseluruhan mencapai 3,1 triliun rupiah. Adanya tambahan setoran modal ini dari PT PDL ke SCS akan mempercepat pengembangan kawasan Smartpolitan sehingga akan lebih menarik bagi para calon pembeli. Selain itu, kami percaya dengan masuknya investor strategis akan semakin memperkuat struktur permodalan SCS dengan mengurangi utang SCS terhadap bank dan secara tidak langsung dapat mengurangi biaya bunga, pada akhirnya diharapkan membuat SCS akan lebih kompetitif. SCS juga akan melakukan percepatan pembayaran utangnya kepada bank dan setelah menerima kas dari transaksi tersebut. Nah, dalam rapat ini juga SSIA menyetujui pembagian dividen dengan payout sebesar 32%. Pembagian dividen ini merupakan dividen pertama yang dibagikan setelah recover dari krisis pandemi sejak tahun 2020. SSIA mulai tahun 2024 dan ke depannya bisnis perseroan kami yakin akan semakin lebih baik didorong oleh pengembangan industrial green city terbaru SSIA, yaitu Subang Smartpolitan. Berikutnya, kita masuk ke tinjauan unit usaha ya. Ini sekilas untuk flashback bahwa corporate structure kita terdiri dari 3 bisnis pilar, yaitu properti, konstruksi, dan perhotelan. Pertama kita masuk dulu ke bisnis segmen properti, di mana properti ini merupakan bisnis utama dari SSIA, dan SSIA memiliki pengalaman lebih dari 50 tahun. Berikutnya. Kita masuk ke slide berikutnya, Pak Robi. Oke. PT Surya Cipta Swadaya atau SCS memiliki 2 industrial estate, yaitu City of Industry Karawang dan Subang Smartpolitan, yang terhubung langsung dengan jalan tol utama Transjava yang menghubungkan dua kota utama, yaitu Jakarta dan Surabaya, dengan total populasi 13 juta jiwa. Kedua industrial estate tersebut juga dikelilingi oleh infrastruktur utama lainnya, seperti 150 juta jiwa. Pelabuhan Tanjung Priok dan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Bandara Internasional Kertajati, dan juga terhubung melalui jaringan kereta api, serta rencana kereta cepat Jakarta-Surabaya yang akan dibangun oleh pemerintah dan akan menjadi high value added for Subang Smartpolitan in the future. Dan tidak kalah pentingnya, keberadaan Pelabuhan Patimban yang merupakan car terminal terbesar di Indonesia. Seperti kita ketahui, tujuan utama pembangunan Pelabuhan Patimban ini untuk memperbesar pasar ekspor dan mengurangi traffic existing di Pelabuhan Tanjung Priok. Pelabuhan Patimban juga diharapkan dapat menekan biaya logistik di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten hingga Jawa Tengah. Subang Smartpolitan berlokasi strategis di kawasan Rebana Metropolitan dan mendapatkan keuntungan dari otomotif supply chain yang telah tersedia di sisi timur Jakarta. Juga dengan new technology supply chain, yaitu electronic vehicle atau kendaraan listrik. Subang memiliki tenaga kerja kompetitif dengan upah minimum 40% lebih rendah dari upah minimum Karawang. Selanjutnya, Industrial Estate SSIA yang pertama mulai beroperasi tahun 1995. Industri Karawang. Saat ini menjadi rumah 150 perusahaan global yang terkemuka, di antaranya Daihatsu, Isuzu, Kobe, ZTT, JVC, Nestle, Nipro, dan lain sebagainya. Surya Cipta City of Industry memiliki license sebesar 1.400 hektar.
Sisa inventory lahan Surya Cipta hingga akhir Juni adalah sebesar 68 hektar, yang terdiri dari komersial sekitar 22 hektar dan sisanya sekitar 40 hektar. Jadi kita harapkan ini inventory Surya Cipta ini tahun depan sudah akan terjual semuanya. Selanjutnya, setelah sukses mengelola Surya Cipta Kerawang 25 tahun kemudian SSIA meluncurkan Subang Smartpolitan yang memiliki konsep Green, Smart, and Sustainable City. Dengan license 2 kali kapasitas Kerawang ya, besarnya 2.717 hektar. Terdiri dari commercial area, industrial, residential township yang akan dibangun menjadi 8 fase, yaitu 6 fase, terdiri dari 6 fase industrial dan 2 fase residential. Tahap pertama sudah dibuka sebesar 400 hektar, yang terdiri dari 60 hektar komersial, dan juga 300 hektar industrial estate dan 40 hektar residential. Development awal Subang, kalau kita lihat untuk milestone-nya, terdiri dari cut and fill, kemudian pembangunan infradasar yang sudah dimulai sejak tahun 2020. Handover pertama sudah dilakukan tahun lalu kepada suatu perusahaan dari Jepang, dan perusahaan ini akan mulai beroperasi tahun ini di Q4. Untuk toll road akses Patimban, groundbreaking diharapkan akan dimulai tahun ini di kuartal keempat setelah land acquisition-nya mencapai 75%. Dengan demikian, toll road akses Patimban diharapkan akan mulai beroperasi di awal tahun 2026. Selanjutnya, berikutnya kita masuk ke residential property SSIA yaitu TCP Intersa. Eden House Simatupang Portfolio PT TCP Intersa adalah klaster perumahan mewah terdiri dari 41 unit rumah taman bergaya butik di area seluas 21.000 square meter dengan nilai total sekitar 299 miliar rupiah. TCP berhasil menjual seluruh unit di kuartal kedua tahun ini. Sejak groundbreaking di bulan Maret 2020, TCP berhasil mencatat penjualan secara akuntansi sebanyak 37 unit atau 269 miliar rupiah. Selanjutnya, kami melihat minat yang luar biasa, terutama dari pasar Tiongkok, untuk Surya Cipta City Kerawang dan juga perkembangan positif ini mendorong perseroan untuk menaikkan target penjualan perkembangan year 2024 yang sebelumnya 65 hektar, sekarang menjadi 184 hektar atau 3 kali lipat. Penjualan ini setara sekitar kurang lebih 2 triliun rupiah. Adapun kenaikan marketing sejak dari chart ini, kenaikan marketing sales sejak 2020 yaitu dimulai pandemik hingga 2023 adalah sebesar 54% menurut perhitungan CAGR atau Compound Annual Growth Rate. Kami juga menargetkan, kalau kita lihat di sisi sebelah kanan, accounting sales yang ditargetkan adalah sebesar 184 hektar. Dengan demikian, kenaikan penjualan lahan yang dibukukan adalah sebesar, kalau kita lihat year on year-nya dibandingkan 2023, sebesar 844%. Konstruksi adalah, atau PT Nusaraya Cipta Tbk sebagai sumber pendapatan usaha yang stabil untuk SSIA dan telah beroperasi lebih dari 50 tahun lamanya. Nusaraya Cipta sebagai perusahaan yang bergerak dalam sektor jasa konstruksi, terutama dalam pembangunan gedung bertingkat tinggi, merupakan top 2 dari perusahaan konstruksi swasta di Indonesia dan menguasai pasar sebanyak 15-20%. Memiliki bisnis model di mana resikonya sangat dapat dikelola dengan baik. Di mana yaitu billing bulanan diterbitkan sesuai dengan progres proyek 3% setiap akhir bulan, hingga tiba pada penyerahan awal. Tahap terakhir adalah tahap serah terima, di mana perusahaan menerima sisa pembayaran kurang lebih sekitar 5% dari total nilai proyek. Terlihat dari model ini, kas Nusaraya sangatlah manageable dan juga membutuhkan capex yang besar setiap tahun. Lihat juga di slide ini adalah portfolio Nusaraya yang dan berikutnya. Terlihat proyek besar yang diperoleh Nusaraya di first half tahun 2024, antara lain yaitu Rumah Sakit Mayapada IKN East Kalimantan, Hampton Square South Tangerang, CSI Hotel Bogor, dan lain sebagainya.
Lihat juga salah satu proyek besarnya Nusaraya adalah infrastruktur Subang Metropolitan Package 2. Ini merupakan manifestasi sinergi yang kuat within SSIA Group. Nah, kalau kita juga lihat klasifikasi pencapaian kontrak baru Nusaraya per semester pertama itu berasal dari 60% masih dari gedung komersial, 13% dari pengerjaan infrastruktur, 15% dari bangunan industri, dan sisanya dari sekolah, rumah sakit, dan lain sebagainya. Selanjutnya. Nusaraya secara konsisten dividen dari mulai IPO di tahun 2013. Terlihat pada tabel dividen, payout ratio-nya cukup tinggi berada pada level 62%, dan annual dividend yield yang terakhir yang diberikan itu adalah sebesar 8%. Selanjutnya, sektor konstruksi SSIA juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan di mana new contract achievement-nya per Juli sudah mencapai 2,3 triliun atau 90% dari target total 2,6 triliun. Kami melihat kemungkinan adanya kesempatan Nusaraya untuk mencapai pencapaian new contract tahun 2023 yaitu sebesar kurang lebih 2,9 triliun. Dari order book yang saat ini sebesar 3,7 triliun, revenue Nusaraya Cipta hingga akhir tahun diharapkan atau ditargetkan mencapai 2,8 triliun rupiah. Cukup stabil kalau dibandingkan dari tahun 2023. Terlihat juga revenue trend sejak tahun 2023 secara compound annual growth rate Nusaraya berada di 11,5%. Kami melihat hal ini merupakan indikasi pemulihan perbaikan kinerja yang cukup memuaskan. Perlu diketahui juga target-target yang terlampir di slide ini include di faktor pemilu yang sebenarnya sudah sukses dilakukan di bulan Februari, dan juga adanya faktor pilkada yang akan datang. Selanjutnya, bisnis segmen ketiga yaitu perhotelan sebagai tonggak utama pendapatan berulang untuk SSIA dan juga sudah beroperasi selama 35 tahun. SSIA memiliki total 1.820 kamar dari bisnis perhotelan yang terdiri dari 961 kamar dari Hotel Bintang 5, yaitu dari Melia Bali di kawasan ITDC Nusa Dua, Grand Melia Jakarta, dan juga Umana Bali. Batika Hotel saat ini terdiri dari 7 lokasi dengan total kamar 859, merupakan bisnis hotel bintang 3 yang dikelola oleh Batika Hotel Management, 100% dimiliki oleh SSIA. Selanjutnya, platform digital SSIA yaitu Travelio.com adalah perusahaan properti sewa online inovatif yang menawarkan opsi sewa jangka pendek, menengah, dan panjang untuk apartemen dan rumah di 13 kota utama di Indonesia. Didukung oleh perusahaan investasi Temasek Holdings Pavilion, Capital di Singapura, Mirai Asset, Samsung Ventures, dan Gobi Partners. Pada paruh pertama 2024, Travelio mencapai peningkatan 20% dalam GMV atau Gross Merchandise Value year on year dan menargetkan untuk tumbuh sekitar 2,3 kali lipat hingga akhir tahun 2024. Hingga Juni 2024, Travelio sebagai platform manajemen residensial pribadi terbesar di Indonesia secara eksklusif mengelola sekitar 15.000 apartemen dan diharapkan mencapai 16.000 apartemen pada Desember 2024. Selanjutnya, sejak tahun 2023, kunjungan wisatawan ke Bali terus mengalami peningkatan. Dari sektor perhotelan, total pendapatan usaha hingga akhir tahun 2024, SSIA diharapkan mencapai 960 miliar, melebihi pencapaian pendapatan tahun 2023 yaitu sebesar 906 miliar. Dan kalau kita melihat pencapaian ini sudah jauh lebih baik dari masa sebelum COVID. Kalau kita melihat tahun 2019-18 berada di level 800 miliar rupiah. Selanjutnya, kita masuk ke tinjauan first half 2024. Kalau kita melihat di pendapatan usaha, kita bandingkan pendapatan konsolidasi SSIA semester pertama tahun 2024 meningkat menjadi 2,5
Dan Triliun. 2,3 triliun rupiah, dan komposisi konstruksi menyumbang 67%, properti 12%, dan perhotelan 21%. Nah, dari sisi EBITDA kita lihat juga ada perbedaan komposisi, di mana konstruksi menyumbangkan 33%, properti 21%, dan perhotelan 46%. Sebagai penyumbang terbesar dari EBITDA 6 bulan pertama sebesar 287 miliar. Selanjutnya, pendapatan konsolidasi sebesar 2,3 triliun di semester pertama tahun 2024 naik sebesar 27% dari 1,8 triliun yang dibukukan tahun sebelumnya. Laba kotor first half meningkat sebesar 36% menjadi 620 miliar rupiah, naik dari 454 miliar rupiah pada first half 23, didorong oleh peningkatan laba kotor properti sebesar 49% dan juga laba kotor perhotelan sebesar 34%. EBITDA first half seperti tadi telah dikemukakan sebelumnya naik 56%, menjadi 287 miliar rupiah, atau naik 58% ya, atau 24 miliar rupiah. Nah, jadi peningkatannya 56%, namun itu kontribusi terbesar itu dari properti sebesar 58% yaitu atau 24 miliar rupiah, dan EBITDA perhotelan sebesar 4%, atau 46 miliar rupiah. Laba bersih konsolidasi SSIA pada first half tercapai sebesar 106 miliar rupiah, berbalik ya dari rugi tahun lalu itu sebesar 51 miliar rupiah. Kenaikan ini terutama disebabkan adanya penjualan atau transfer saham SSIA dan saham-saham baru di SCS kepada PT PBL sebesar 3,1 triliun rupiah. Nah, selanjutnya kita masuk ke breakdown dari revenue. Peningkatan pendapatan usaha konsolidasi ini terutama didorong oleh pendapatan konstruksi ya, terlihat dari slide ini. Konstruksi sebesar 29% atau 364 miliar rupiah, sementara pendapatan dari sektor properti naik sebesar 11% atau 28 miliar rupiah. Construction naik 28% atau sebesar 111 miliar rupiah. Selanjutnya, pendapatan berulang SSIA semester pertama mencapai 687 miliar, naik sebesar 23% dari 559 miliar rupiah. Pendapatan berulang SSIA saat ini sekitar 30% dari total pendapatan usaha. Seperti telah dikemukakan sebelumnya, SSIA akan terus berusaha meningkatkan pendapatan berulang melalui unit usaha perhotelan, properti dan infrastruktur yang disediakan oleh Subang Metropolitan. Kedepannya, sekitar 3-5 tahun mendatang, kami melihat recurring income SSIA akan berada pada level up to 50% dari total pendapatan usaha. Selanjutnya, kita masuk ke neraca konsolidasi. Posisi kas perusahaan pada first semester. Tolong selanjutnya. Posisi kas perusahaan first semester meningkat sebesar 205% ya, dari 1,2 triliun menjadi 3,7 triliun rupiah. Aset real estate seperti kita lihat menjadi bagian dari aset tidak lancar, berhubungan dengan akuisisi lahan di Subang yang saat ini sudah sekitar 1.600 hektar, berada pada posisi 3,3 triliun. Sehingga kalau kita lihat di bawah, total aset itu menjadi 11,5 triliun di semester pertama, naik sebesar 36% dari 8,4 ya di tahun 2023, atau naik sebesar 3 triliun rupiah. Kemudian kita masuk lagi ke rasio kinerja utama. Oke. Dikenakan bunga sebesar 2 triliun per semester pertama, turun 18% dari 2,5 triliun dari full year tahun lalu ya, sehingga rasio
utang terhadap ekuitas atau gearing SSIA pada first half itu mencapai 27%, turun dari 57%. Nah, kalau kita lihat, we have a very strong balance sheet today. We have net cash of 1.7 trillion. Selanjutnya, kita masuk ke full year outlook. Lihat pada slide sejak COVID tahun 2020 hingga 2023, pendapatan usaha SSIA itu telah tumbuh sebesar 15,45%. Kami sangat optimis 3 bisnis utama akan berkinerja sangat baik pada tahun 2024 dan selanjutnya, khususnya dalam penjualan lahan industri yang menunjukkan siklus naik sebanding dengan tahun 2010 dan 2011. Ekspektasi ini salah satunya berdasarkan pada hasil positif pemilu Indonesia tahun 2024. Pendapatan konsolidasi hingga akhir tahun ditargetkan mencapai 5,6 triliun, naik 23% dari tahun 2023. Sedangkan net profit konsolidasi yang sebagian besar datang dari penjualan lahan industri meningkat sebanyak hampir 3 kali lipat menjadi 500 miliar dari 177 miliar rupiah di tahun 2023. Selanjutnya, ini kita coba share our NAV calculation. Rational behind the numbers. Jadi kalau kita lihat sesuai dengan bisnis segmen kita di under property kita ada SCS dan TCP. Lalu di konstruksi ada Nusaraya dan sisanya yang di bagian abu-abu ini adalah hospitality. Di segmen properti yang terdiri dari Surya Cipta dan TCP, valuasi SCS kita dengan kepemilikan 63,5% setelah adanya partners ya, itu kita hitung 11,6 triliun rupiah, dihitung dari harga penjualan Subang di masa depan yang kita masukkan sekitar 2 juta rupiah per square meter, dan juga kita masukkan juga faktor lahan Kerawang, juga ada uang tunai yang masih di balance sheet-nya SCS. Kemudian sehingga all in all penjumlahan net asset valuation SCS berada pada level 11,6 triliun rupiah. Kemudian TCP selain Eden House Unit yang sudah terjual semuanya, masih memiliki lahan di Kuningan, di mana lokasi Grand Melia Jakarta berada dan juga lahan kosongnya, dengan total luas sekitar 23.500 square meter, valuasinya berada pada level 2,8 triliun. Lodok Plaza dengan valuasi lahan dan bangunannya 577 miliar rupiah. Dan ini valuasi ini kita juga menggunakan third party valuation. Berikutnya perbandingan equity value Nusaraya yang sebesar 1,2 triliun rupiah. Dan kalau kita kalikan dengan kepemilikan SSIA 66%, sehingga kalau under equity, kita melihat dari sisi equity value, Nusaraya value sebesar 791 miliar rupiah, or equivalent to 480 per lembar saham. Jadi kalau saat ini Nusaraya berada di level sekitar 360 per lembar, kita melihatnya masih cukup harganya. Kemudian untuk perhitungan NAV dari sisi perhotelan, terdiri dari Melia Bali, Umana, Batika Hotel, kita juga ada land di Bogor, Bajo, dan Casablanca, dan juga kita masukkan Travelio. Ini juga Travelio kita memasukkan valuation dari mereka punya fundraising terakhir. Jadi kalau kita jumlahkan, perhotelan ini ada di total NAV 1,2 triliun. Nah, all and all, we see the total sekitar 20,2 triliun rupiah, kita potong dengan less utang, so comes down to 19.7 triliun rupiah atau equivalent to 4,000 rupiah per lembar saham. Oke, I think ini saya barusan dikasih cue bahwa ini udah 1 menit lagi. Okay, just to go over, we have only 2 slides left. I will just speed up. Dividen kalau kita lihat SSI juga udah ini ya sering, maksudnya 2011 kita terus menerus memberikan dividen only during the kita pause a bit, but in 2020 lihat financial 2023 2024 kita sudah memberikan. So just to summarize, cerita SSIA tidak lepas dari cerita Subang. Secara spesifik, EV adalah katalis untuk Subang dan kami percaya Subang akan memberikan kontribusi terhadap
Boleh slide berikutnya? Oke. Indonesia pada tahun 2030. Nusaraya akan terus memanfaatkan keunggulan dalam pengembangan industrial dan residential township infrastruktur. SSIA akan menghasilkan pertumbuhan yang lebih tinggi di sektor perhotelan dengan rebranding dari Umana dan juga renovasi dari Hotel Melia Bali yang akan menjadi new concept menjadi Melia Paradisus. Dalam jangka panjang, Subang akan memberikan kontribusi pendapatan berulang yang signifikan melalui infrastruktur dan layanan pendukungnya. Demikian. Terima kasih. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kami ucapkan terima kasih kepada pihak perseroan atas pemaparan yang telah disampaikan. Dan saat ini kita akan segera memasuki sesi tanya-jawab. Sebuah pertanyaan sudah disampaikan di Zoom menanyakan, what are the advantages that SSIA can get through synergy with Jarum Group? Silahkan Bapak Ibu. Mungkin saya bisa jawab ya. Advantage-nya ya. Dalam hal ini kan jelas ya, bahwa tadi dilihat dari balance sheet kita, dan Ibu Erli tadi memberikan presentasi di mana kita sudah menanamkan investasi di Subang Smartpolitan aja dalam bentuk real estate aset tadi sebesar 3,3 triliun. Dan di sini kita juga, itu faktanya yang ada. Kedua adalah kita melihat bahwa Subang Smartpolitan ini akan berbeda sekali dengan yang disebut Kerawang, Surya Cipta City of Industry di Kerawang ya. Karena dalam hal ini kita membuat suatu kota baru yang merupakan kota baru yang berdiri tadi atas landasan green, smart, dan sustainable city. Nah, di sini kita lihat dan dari size-nya sendiri itu double daripada yang di Kerawang. Oleh karena itu, kalau dilihat dari hal-hal tersebut yang tadi saya sebutkan, maka SSIA akan perlu untuk menanamkan modal yang lebih besar ya. Dalam hal ini terutama untuk pembangunan kota tersebut gitu ya. Di sini kita lihat kalau boleh bilang bahwa untuk tahun ini saja dan tahun depan, yang dimana tadi Ibu Erlin bilang kita akan mengembangkan fase 1 saja, itu dan sebagian fase 2 ya, itu saja memerlukan kapital sekitar 1,8 triliun. Jadi untuk tahun ini maupun tahun depan. Dan ini untuk menyelesaikan hanya tahap 1. Jadi kalau dilihat pertanyaan tadi adalah jelas bahwa kita memerlukan suatu investasi yang cukup besar dan kapital yang cukup besar untuk bisa membangun dan menciptakan visi kita atau dream kita dalam membangun kota masa depan yang merupakan pioneering ya di sini ya, karena banyak sekali infrastruktur yang nanti akan diinvestasikan dan merupakan kota yang tercanggih mungkin di Indonesia sudah pasti, mungkin selain IKN, tapi juga bisa boleh dibilang di Asia Pasifik ya. Jadi belum ada kota secanggih ini. Di situ sinergi yang bisa didapatkan. Ya demikian. Mungkin kalau saya boleh tambahkan dikit ya, partner baru kita ini kan punya jaringan yang sangat luas dan bisnis yang cukup beragam. Manajemennya juga sangat baik, sangat kuat ya. Ini akan bisa membantu kita dalam mengelola dan mendapatkan customer nanti di Subangnya. Baik, Bapak terima kasih banyak atas jawaban yang sudah disampaikan tadi dari pihak perseroan. Dengan demikian sesi tanya jawab dari Public Expose PT Surya Semesta Internusa Tbk kami akhiri. Kami mohon maaf untuk keterbatasan waktu, mohon maaf untuk pertanyaan Bapak atau Ibu peserta yang mungkin belum terjawab. Nantinya jika ada pertanyaan lebih lanjut dapat Anda tanyakan kembali dengan menghubungi pihak Investor Relation atau unit terkait dari PT Surya Semesta Internusa Tbk. Baik, sebelum kami tutup, kami mempersilahkan kepada Bapak Yohanes Suryajaya selaku Presiden Direktur PT Surya Semesta Internusa Tbk untuk dapat menyampaikan closing statement. Silakan Bapak. Terima kasih ya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian yang telah berpartisipasi dalam acara Public Expose ini, dan juga mengucapkan terima kasih kepada Bursa Efek Jakarta ya untuk dalam penyelenggaraan event ini.
Uh, untuk penutupan saya cuma hanya bisa bilang bahwa kita melihat bahwa Indonesia ini akan dengan pergantian government yang di masa depan, tapi kami tetap yakin bahwa Indonesia ini memerlukan suatu industrialisasi. Jadi selain daripada ekspor dari natural resources yang merupakan benefit daripada Indonesia, tapi untuk meningkatkan daya tahan ekonomi serta pertumbuhan ekonomi di masa depan, maka sangat diperlukan yang disebut adalah industrialisasi, dan di mana dengan adanya konstruksi, real estate, dan hospitality ini merupakan satu hal yang di masa depannya ini dengan tiga bidang ini kami yakin bahwa nantinya dengan perkembangan industri dan lain-lain, dan di mana diperlukannya fasilitas lain juga, maka SSIA dalam 3-5 tahun ke depan akan diharapkan akan menciptakan kinerja yang baik dan pertumbuhan yang baik juga. Itu demikian dari saya. Terima kasih. Banyak atas closing statement yang sudah disampaikan. Hadirin yang kami hormati, usai sudah paparan publik yang disampaikan oleh PT Surya Semesta Internusa Tbk, boleh kita berikan aplaus kepada penyaji dari perseroan? Ya. Baik, sebagai informasi terakhir Bapak dan Ibu, tayangan dari Public Expose PT Surya Semesta Internusa Tbk ini juga dapat Anda saksikan kembali di YouTube Indonesia Stock Exchange. Atas nama penyelenggara kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang terlibat dari manajemen PT Surya Semesta Internusa Tbk, juga kepada seluruh peserta yang telah hadir dalam acara kali ini. Sampai jumpa dalam acara Public Expose Live yang akan datang. Aku investor saham, maju terus pasar modal Indonesia.